Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Teman Transbet. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang perawatan ya teman-teman ya. Kemarin request dari subscriber juga bahwasanya Mas, bagaimana cara perawatan dan bagaimana cara mengunduh lobet factor. Versi saya ya, untuk versi orang lain ya mungkin setiap orang punya cara atau punya ilmu masing-masing. Nah, saya akan berbagi tentang bagaimana cara saya. Jadi saya punya lobet yang namanya Trisula yang jantan itu. Terus sekarang saya main undul. Setelah main undul itu durasinya sekarang di lapangan alhamdulillah hampir 2 menitan. Kalau awalnya sih rajin cuman 40-50 kayak gitu. Sekarang jadi durasinya panjang. Nah, saya akan berbagi bagaimana caranya agar bisa seperti itu. Cara memberi untulnya. Oke. Teman-teman kalau pengen cari untulan untuk lobet factor, kalau saya tidak cari untulan yang cocok atau untulan yang untulan yang mungkin bercumbu kayak lobet paut sampai akur banget kayak gitu, enggak. Kalau saya yang penting saya carikan kalau dewasa saya carikan burung yang kurang aktif. Jadi untulnya itu kurang aktif, artinya si player itu, burung kita itu, gajok kita itu dia lebih pede. Ketika dia dimasukin untul itu dia bunyi terus gitu, sering bunyi kayak gitu. Tapi untulnya itu tidak ngelawan. Kalau untulnya ngelawan itu nanti dia tarung terus. Kalau tarung terus itu efeknya kurang bagus. Kalau tarung terus modelnya saling ngotot kayak gitu, nanti lama-lama mereka jadinya ke jodoh. Kalau ke jodoh nanti jadinya ke burung sardet bisa, burung konslet bisa. Kalau sering pisah pagi sore gitu jadi konslet bisa. Nah, tapi kan kita akan belajar tentang lobet factor. Nah, kalau saya nguntul lobet factor yang seperti itu, jadi untulnya itu yang dia kurang begitu bagus, jauh lah dari pasangannya itu, daripada playernya itu. Jadi ketika player bunyi yang dia itu diem. Tapi biasanya burungnya seperti itu, ketika sudah dipisah nanti lama-lama dia itu ngerekam untulnya ini. Nah, untulnya ini pun suatu saat kita bisa jadikan player. Kalau saya makanya menguntul itu biasanya dengan paut. Kenapa dengan paut? Nanti dengan kita punya lobet durasi, paut kita ke master, biasanya nanti kita sekitar umur 4 bulan, 5 bulan itu burung paut kita itu udah punya durasi. Karena dia ngerekam dari masterannya atau player kita gitu. Jadi keuntungan juga buat kita. Saya sudah membuktikan ini sudah bisa buat nyetak lebih dari 20 burung paut lebih ya teman-teman yang jadi, dan durasi di atas rata-rata mungkin paut tapi durasinya udah sekitar 30-an detik, 40-an detik kayak gitu. Itu umur 4 bulan, 5 bulan. Jadinya kita juga untung juga. Terus masalah mandi, kalau masalah mandi burung saya namanya Trisula ini sebenarnya burung udah laku ke Surabaya kepada Mas Iwan. Mohon maaf tak buat konten. Jadi kalau Trisula ini dia itu gimana ya, mandinya cuman mandi malam aja, jadi nggak mandi pagi. Kalau dimandikan pagi dia mainnya kurang ngotot. Kalau mandinya malam aja dia ngefake-nya di lapangan itu lebih nyenengin. Ini bener-bener factor ya teman-teman, bukan factor tipis. Kalau teman-teman sekarang nyebutnya, ada yang nyebut factor tapi factor tipis. Biasanya burung untulan juga tapi dia terlalu cocok atau kawin. Kalau factor yang model kawin itu biasanya agak tipis, jadinya gimana ya, kurang efek. Jadi dia hanya modelnya kegacor kayak itu teman-teman. Saya ada juga seperti itu, yang SKJR itu modelnya kayak gitu karena dia sistem kawin. Jadi sebenarnya macam-macam
jenis ya teman-teman kalau mau nyetak burung vector itu. Cuman kalau saya sebenarnya lebih suka vector ya memang single kayak gitu. Cuman keadaannya sekarang kalau kita main vector single ya kalah sama burung yang langsung door kayak gitu. Kalau vector single tuh biasanya pakai ngakek-ngakek dulu karena dia nyari lawan kayak gitu. Cuman kalau kita pakai vector pasangan itu biasanya ngek der kayak gitu. Jadinya itu lebih ya poinnya lebih cepat kayak gitu daripada yang benar-benar single. Misalnya kayak siapa ya, saya belum pernah lihat sih, kayak mungkin kayak cempluk ya, cempluk, terus lovebird siapa yang paruh putih itu, Ferguson itu single. Tapi menurut saya, walaupun saya belum tahu ya, pasti ada tandemnya di lapangan, mungkin di rumah atau di lapangan. Misal di lapangan itu mungkin ada tandemnya, burung lain yang digantang di sampingnya atau gimana. Biasanya kayak gitu kalau dia mau kerja seperti itu kayak gitu. Kalau cuman ngandelin bener-bener single mungkin kurang. Tapi beda dengan Roro. Kalau Roro memang kayaknya bener-bener single dulu ya teman-teman. Sekarang kayaknya sama Mas Denang udah di untul. Dan untulnya pun jadi durasi ngeri-ngeri juga. Nah itu keuntungan juga buat teman-teman juga. Terus harian disangkar kotak atau disangkar lomba. Kalau saya semuanya disangkar lomba teman-teman, nggak ada yang tak taruh disangkar kotak. Kecuali biasanya memang saya tengger atau saya umbar seminggu itu 2 kali. Saya taruh di sangkar polier itu biar dia terbang-terbang sendiri kayak gitu. Jadi ya fungsinya itu untuk nafas juga. Ya teman-teman sebenarnya terbang sendiri atau digusai itu sebenarnya bagus yang mana Mas? Itu tergantung burung teman-teman juga. Ada burung yang ketika terbang sendiri dia lebih bagus, ada. Tapi ada yang burung harus digusai gitu. Ada yang burung malas soalnya. Kalau malas itu kalau nggak digusai dia nggak akan terbang kayak gitu. Jadi ya apa ya, tergantung karakter masing-masing. Terus untuk masalah pakan, kalau pakan untulan vector saya harian pakai millet putih sama kenari seed aja. Atau kalau pakan saya biasanya pakai pakan saya yang SKT vector itu buat harian. Terus nanti untuk lombanya pakan agak kenceng lagi. Jadi ngasih pakan kencengnya itu kalau saya mau berangkat lomba aja. Terus untuk pemisahan dengan pasangannya biar tidak terjadi liar ya teman-teman, atau terjadi agak gembung gitu. Kalau gitu kan masuknya bukan vector. Kalau saya misahnya itu misal hari Minggu lomba, malam Minggu itu udah saya pisah. Jadi mandinya udah mandi sendiri. Habis mandi sendiri saya full kerodong sampai mau berangkat lomba. Jadi pagi karena nggak dikeluarin, nggak usah diembunin kayak gitu. Untuk trisula pun ini burung tanpa embun juga, tanpa dijemur. Ya jadinya burung ya cuma dionggokkan aja. Kalau saya emang burung-burung yang sudah jadi biasanya udah saya nggak rawat seperti awal-awal ya teman-teman. Biasanya yang saya embun itu biasanya udah nggak saya embun, khusus trisula. Tapi untuk burung lain ada yang ya minta diembun juga, itu tergantung karakter juga. Soalnya saya biasanya mengamati kalau burung diembun tambah enak, sama burung diembun juga tetap sama aja, mending nggak usah saya embun kayak gitu. Nah mungkin perawatannya kayak gitu aja. Terus untuk masalah EF, untuk burung saya ini yang trisula ini non EF sama sekali, tanpa jagung, tanpa timun, pokoknya non EF. Nah terus untuk teman-teman, untuk main vector yang jadi pokok kunci utama adalah lawannya ya teman-teman. Lawan itu artinya burung kita itu vector itu pasti punya warna kesukaan. Nah, artinya kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak si Ferguson atau cempluk itu pasti ada warna kesukaan yang membuat dia tampil benar-benar top perform kayak gitu. Misal kayak burung saya ini sukanya dengan burung palamas. Jadi teman-teman itu harus hafal dengan karakternya juga, harus hafal dengan oh dia tuh
ngetracknya itu sama burung palamas. Kalau dengan hijau kerjanya kurang, dengan warna putih kurang. Jadi teman-teman harus hafal juga di masalah situ. Mungkin itu aja teman-teman ya masalah untuk burung vector untulan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.